Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan korensn.com. Dan pada episode ke-117, Minggu tanggal 31 Juli 2022, kita episodenya Ulas Berita. Dan biasanya Ulas Berita kita bersama redaktur pelaksana Dedi Suhendra. Assalamualaikum, Dan. Waalaikumsalam, Kak. Sehat, Ded, ya? Alhamdulillah. Dan pada malam hari ini juga kita ditemani koordinator liputan Denny Kurniawan. Assalamualaikum, Den. Waalaikumsalam, Kak. Den. Ada Denny, ada Dedi ya, Ya, dan kita tadi udah sepakat ya, kita akan ulas berita, akan membahas sekali lagi tentang dugaan korupsi program serasi tahun 2019. Dan ya, semangat Ded ya, kita ulas berita ya. Dan kebetulan kita tadi siang sempat berbincang lewat telepon ya, dengan tokoh masyarakat Sumsel dan mantan Kabar Eskrim Mabes Polri Bapak Susno Duaji. Ya. Assalamualaikum Pak Susno, semoga selalu sehat ya dan lancar ya semua urusannya. Dan kita malam ini kita mulai saja, Den, untuk ulas berita dari statement Pak Susno tadi siang ya. Silakan, Dedi. Tokoh masyarakat Sumsel Pak Susno Duaji ya. Sebagai yang juga sebagai petani berharap agar Kejati Sumsel selain mengusut dugaan korupsi kasus program serasi di Banyuasin ya. Untuk 7 kabupaten lainnya juga diusut. Sebab kan dalam perkara ini kan dari penggeledahan kemarin diketahui bahwa ada 8 kabupaten termasuk Banyuasin yang melaksanakan program serasi tahun 2019, Kak. Dan harapan Pak Susno ya, jangan hanya Banyuasin ya, 7 kabupaten lainnya itu diusut juga. Oke, statement yang lain dari Pak Susno, yang Dedi ingat? Mungkin terkait proses penyidikan, Kak ya, di mana menurut Pak Susno Duaji dia menilai polanya di yang Banyuasin dengan kabupaten lain terkait dugaan kasus ini tidak jauh berbeda, Kak ya. Mungkin ini sebagai support untuk Kejati Sumsel ya dalam mengungkap dugaan kasus ini, Kak. Tadi ada apresiasi ya dari Pak Susno untuk Kejati Sumsel. Silakan Dedi sampaikan. Pak Susno Duaji mengapresiasi Kejati Sumsel, Kak ya, di mana telah menangani dugaan kasus korupsi termasuk dugaan kasus korupsi program serasi tahun 2019 ini, Kak ya. Di mana menurutnya program ini kan sangat bagus untuk petani di Sumsel, namun kan diduga dikorupsi, Kak. Dan kita waktu wawancara sebelumnya terbuka bahwa Pak Susno juga punya lahan pertanian ya. Benar, Kak. Di Banyuasin. Dan dari pengakuan Pak Susno bahwa dia tidak dapat program dari serasi ini ya, anggarannya ya. Masih ingat, Dedi, statement Pak Susno waktu itu? Pak Susno Duaji mengatakan bahwa beliau memiliki lahan pertanian di Kabupaten Banyuasin, Kak ya. Tapi dia tidak mendapatkan dana bantuan dari program serasi tahun 2019. Bahkan dia saat itu tidak tahu kalau ada program ini kan. Oke, statement dari Pak Susno dari wawancara siang tadi, mungkin Dedi masih ada yang mau disampaikan, tapi jangan dibongkar semua, Den. Iya, Kak. Mungkin ini sedikit saja. Mungkin harap untuk Pak Susno Duaji menyampaikan untuk kedepannya ya. Semoga ini menjadi pembelajaran, Kak. Pembelajaran ya. Oke, malam hari ini kita ada Denny Kurniawan, koordinator liputan. Tadi Denny akan menanyakan sesuatu ya, sambil berdiskusi ya. Oke, Denny silakan. Paling sedikit, Mbak. Sedikit aja, Kak, mau tanya. Ya, Denny. Terkait perkembangan dugaan korupsi program serasi itu apa sih yang sekarang yang lebih spesifiknya, yang terbarunya? Oke, mungkin Dedi bisa menjelaskan dari keterangan Kapenkum, Denny. Iya, Kak. Dari keterangan Kasipenkum Muhammad Raidian SAMH, Kak ya. Perkembangan penyidikan saat ini Kejati Sumsel khususnya tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel masih melakukan penelitian dari dokumen-dokumen yang disita kemarin ya, dari penggeledahan. Di mana kan kemarin kan awalnya kan Kasipenkum mengatakan bahwa perkara ini Banyuasin kan, di Banyuasin saja, tapi hasil penggeledahan didapati juga 7 kabupaten lainnya di Sumsel yang juga melaksanakan program serasi. Untuk itu kata Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH, selain melakukan penyidikan, Kejati Sumsel juga masih meneliti dokumen-dokumen 7 kabupaten lainnya untuk mendalami perkara ini, Kak. Kemudian waktu itu kan ada penggeledahan, Dedi. Iya, Kak, benar. Nah, lepas dari penggeledahan, mungkin ada statement menarik dari Kapenkum. Silakan, Dedi. Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidian SAMH setelah melakukan penggeledahan beberapa hari kemarin, Kak ya, kita konfirmasi update-nya. Beliau menegaskan bahwa penyidikannya masih berjalan, Kak ya, di mana jaksa penyidik Kejati Sumsel terus melakukan kegiatan penyidikan. Memang terkait perkara ini diakui Kasipenkum belum ada saksi yang diperiksa, Kak ya, untuk kedepannya. Namun beliau menyatakan
ke depan bakal akan ada lagi saksi-saksi akan diperiksa Kak, karena belum ada tersangka kan dalam perkara ini. Jadi proses penyidikan masih terus berjalan. Oke, untuk penonton Lesa SN yang masih penasaran ya dengan berita yang kita sampaikan di Ulas Berita, tetap bisa untuk mengkliknya ya di koransn.com, dan kita sudah beberapa kali menurunkannya Ded ya. Benar Kak. Dan kemudian khusus untuk Banyuasin, Dedi pernah wawancara Kepala Dinas Pertanian yang menjabat saat itu atau tahun 2019. Benar, boleh Dedi ulas atau ingat statementnya sedikit saja? Terkait Kepala Dinas Pertanian Banyuasin yang menjabat tahun 2019 Kak ya. Sudah kita konfirmasi kan saat itu. Dia mengakui bahwa saat itu dirinya yang menjabat sebagai kepala dinas ya. Bahkan dia mengaku bahwa program serasi tahun 2019 memang dilaksanakan di Banyuasin Kak. Kemudian sehabis penggeledahan dan selepas penggeledahan ada juga statement dari Kepala Dinas Pertanian Sumsel ya. Benar Kak. Nah, Dedi masih ingat, silakan. Itu usai penggeledahan Kak ya, di mana kan Kejati Sumsel saat itu menggeledah kantor Dinas Pertanian Sumsel Kak ya. Usai penggeledahan kita konfirmasi ke Kepala Dinas Pertanian Sumsel. Beliau menyatakan bahwa mendukung proses penyidikan dilakukan oleh Kejati Sumsel, dan beliau juga mengatakan bahwa ada 8 kabupaten yang menggelar program serasi tahun 2019 yang dananya dari APBN. Oke, dan untuk diingatkan juga Ded ya, sambil penonton Lesa SN ketahui bahwa ini adalah program dari pemerintah pusat ya. Benar Kak. APBN, berapa anggarannya Ded yang terdata? Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH, total Kak ya, pagu anggaran untuk 8 kabupaten yang melaksanakan program serasi tahun 2019 itu 1,3 triliun Kak. Dan ini bergulir tahun 2019. Namun untuk kerugian negara khusus di Banyuasin penyidikan belum keluar ya. Kita sambil menunggu Ded sambil menunggu perkembangannya Kak. Dan khusus untuk penonton Lesa SN, kami mengucapkan banyak terima kasih yang sudah mengapresiasi ya. Iya Kak. Ternyata tayangan Ulas Berita begitu diminati ya. Episode sebelum ini ternyata ditonton lebih dari 200 viewer ya, 200 penonton ya. Terima kasih kepada penonton Lesa SN. Teruslah untuk memberikan komentar-komentar positif agar kami bisa memberikan terus tayangan-tayangan yang berkualitas. Oke, penonton Lesa SN, ulas berita berikutnya kita akan mengulas tentang dugaan korupsi ganti rugi lahan pembangunan tol di Oki. Iya Kak. Silakan Dedi, yang terbaru apa nih perkembangannya? Untuk perkembangan penyidikan dugaan kasus korupsi ganti rugi lahan jalan tol Oki nih Kak ya. Dikatakan Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Raidan SMH bahwa saat ini Kejati Sumsel dengan menggandeng ahli tengah menghitung kerugian negara Kak ya. Di mana kerugian negara ini menurut Kasipenkum dasarnya yaitu dokumen-dokumen yang kemarin disita dari 3 lokasi di Oki Kak ya. Termasuk pengecekan lokasi di lahan yang diganti rugi oleh tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejati Sumsel yang belum lama dilakukan. Dari dokumen dan hasil peninjau itulah dasar dari Kejati Sumsel menggandeng ahli untuk menghitung jumlah kerugian negara Kak. Total kerugian negaranya belum ada tapi belum ada Kak. Sebab menurut Kasipenkum kerugian negara ini merupakan untuk penetapan tersangka Kak ya, di mana kan dasar dari tindak pidana korupsi harus ada kerugian negaranya Kak. Tersangkanya belum ada berarti belum ada Kak. Tapi saksi-saksi terus dipanggil ya? Terakhir memang saksi masih terus dipanggil. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel selain menunggu hasil audit kerugian negaranya keluar Kak ya, proses penyidikan terus dilakukan karena untuk mengumpulkan alat bukti Kak. Untuk mengingatkan ke penonton Lesa SN Ded ya, karena dugaan korupsi ini sudah lumayan lama Ded ya. Sudah lama Kak, lumayan lama. Silakan Dedi untuk mengingatkan sambil mengulas sedikit. Iya, dugaan kasus ini bermula Kak ya dari statement Kasipenkum Kejati Sumsel saat itu mengatakan bahwa perkara ini sudah tahap penyidikan ya. Dimulai dari penyidikan itulah kita mulai melakukan pemberitaan di mana saksi-saksi mulai dipanggil oleh Kejati Sumsel ya. Dari keterangan Kasipenkum Kejati Sumsel sejumlah saksi secara bergilir kemarin beberapa waktu lalu diperiksa. Hingga akhirnya berjalannya waktu jaksa penyidik Kejati Sumsel melakukan penggeledahan Kak ya di 3 lokasi. Ada terjun ke lapangan ya? Iya, ada turun ke lapangan Kak. Ini tindak lanjut dari kegiatan penyidikan yang dilakukan jaksa penyidik ya. Menurut Kasipenkum Kejati Sumsel Muhammad Radian SMH, hasil dari penggeledahan di 3 lokasi itu disita sejumlah dokumen Kak ya. Dari dokumen inilah dijadikan alat bukti lalu terus melakukan penyidikan.
Dan terakhir yang baru-baru ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus mengecek lokasi lahan nggak ya. Di lokasi tim jaksa penyidik menurut Kasipenkum melakukan pengukuran lahan yang diganti rugi sekalian meninjau titik-titik yang lahan yang diganti rugi maksudnya. Dan pada malam hari ini saya mengucapkan selamat mengikuti Rapimnas untuk para ketua JMSI se-Indonesia. Rapimnas JMSI akan dilaksanakan mulai besok tanggal 1 sampai 3 Agustus 2022 di Hotel Borobudur. Dan tampaknya kita udah di ujung ulas berita nih, Dad ya. Iya, Kak. Dan biasanya di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini adalah jangan berhenti ketika kamu lelah. Berhentilah ketika semuanya sudah usai. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.